Cek. Shalom. Shalom. Ya, puji bagi Tuhan. Oleh kemurahan Tuhan kita masih diberikan kembali kesempatan untuk beribadah. Dan juga saya ucapkan salam sejahtera bagi kita semua yang hadir dan juga yang melalui siaran Facebook, siaran langsung atau tunda. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian dalam ibadah pelita emas pada pagi hari ini. Kita siapkan hati kita angkat pujian bersamamu Bapa. Biarlah kita undang hadirat Tuhan, biar Tuhan berhadirat di mana Tuhan berhadirat dalam kehidupan kita sehingga melawat kehidupan kita. Engkau ada bersamaku di tiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, aku lewati semua perkenanganmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah. Engkau ada bersama, saya undang untuk bagi bersama untuk berdiri. Engkau ada bersamaku di tiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah kuragukan. Dari awal kembali kita nyanyikan lebih sungguh-sungguh. Engkau ada bersama. Haleluya. Engkau ada bersamaku di tiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwa,
bersamamu Bapa. Kita katakan kita bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah. Sekali lagi, syukur. Haleluya, haleluya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Haleluya. Engkau yang bertindak, amin, harus memberi pertolongan, anugerah-Mu besar berlimpah bagiku, anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar berlimpah. Sekali lagi, anugerah-Mu besar. Haleluya. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Mari kita sedang dalam doa. Haleluya Tuhan. Inilah pujian yang kami panjatkan kepadamu Tuhan. Dengan rasa bersyukur kami Tuhan datang di hadirat-Mu Tuhan. Karena oleh anugerah-Mu Tuhan kami masih ada sebagaimana ada hari ini Tuhan. Dan juga kami percaya Bapa bahwa dalam kehidupan kami Engkau selalu bersama kami Tuhan. Tidak sekalipun Tuhan Kau membiarkan dan meninggalkan kami Tuhan. Kami telah mendengar bahwa Engkau Allah yang selalu menyertai kami. Engkau Allah yang selalu Tuhan memberikan kekuatan bagi kami yang lemah Tuhan, dan memberikan kelegaan kepada kami yang berletih lesu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami mau hadir di tempat ini Tuhan dengan sungguh-sungguh Tuhan, mengharapkan belas kasihan-Mu Tuhan, sehingga boleh Tuhan tangan kasih-Mu Tuhan melalui firman dan Roh Kudus-Mu Tuhan terulur bagi kami Tuhan, menolong setiap kami pribadi lepas pribadi yang hadir saat ini Tuhan, baik itu secara online Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa firman-Mu, kuasa Roh Kudus-Mu bekerja dalam kehidupan kami. Kami juga Tuhan mengimani bahwa kami Tuhan hidup dari firman-Mu Tuhan. Tidak ada Tuhan kekuatan dari hidup kami Tuhan, karena kami Tuhan banyak kelemahan, banyak kekurangan Tuhan. Tetapi biarlah Roh Kudus Tuhan di akhir zaman ini Tuhan curahkan, berikan berlipat kali ganda Tuhan, sehingga kami Tuhan cakap menanggung segala sesuatu Tuhan. Itu semua kami mohon Tuhan, supaya Tuhan berikan bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan juga saudara kami yang dalam perjalanan tibakan di tempat ini dengan selamat, dan juga saudara kami yang sakit undur Tuhan, tolong berikan anugerah-Mu yang besar menolong setiap jiwa-jiwa Tuhan. Kami percaya tangan-Mu Tuhan bekerja dalam kehidupan kami, dan juga berkati Bapak Gembala Tuhan, dan juga hamba-hamba-Mu Tuhan yang mengambil bagian saat ini Tuhan. Kiranya Tuhan pakai, urapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, ampuni segala kekurangan kelemahan kami, sucikan, kuduskan oleh darah-Mu yang kudus Tuhan. Dan juga Tuhan, biarlah Tuhan Kau berkati juga selalu Tuhan ibadah-ibadah yang akan datang Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mau memulai ibadah kami ini dengan nama di atas segala nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian.
Ya, puji bagi Tuhan, kita sudah menikmati ibadah Natal Rabu kemarin dan kita sudah mendengarkan bahwa Dia adalah Allah yang mau mengorbankan anaknya yang tunggal sehingga kita beroleh hidup yang kekal. Oleh sebab itu jalan keselamatan Tuhan telah berikan bagi kita sekalian. Amin. Kita angkat pujian, selanjutnya kita nyanyikan Dialah Allah yang menyembuhkan. Menyembuhkan. Dialah Allah yang menyembuhkan. Dialah Allah yang menciptakan. Dialah panji keselamatan. Dialah Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan. Yehova Jireh, Allah yang menciptakan. Yehova Nisi, panji keselamatan. Yehova Shalom Shalom. Dialah Allah, Dialah Allah yang menyembuhkan. Dialah Allah yang menciptakan. Dialah panji keselamatan. Dialah Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan. Yehova Jireh, Allah yang menciptakan. Yehova Nisi, panji keselamatan. Yehova Shalom Shalom. Ya, begitulah kita nyanyikan lagu selanjutnya. Dia lahir untuk kami, 242 buku putih. Saya undang untuk bangkit bersama. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru. Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sekali lagi, Dia itu firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus, Sang penebus juru selamat, Sang penebus, Sang penebus.
dunia. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian, ya puji bagi Tuhan. Saudara diberkati oleh Tuhan, amin. Ada sukacita? Ya. Biarlah kita merayakan Natal, setelah Natal kita merayakannya dengan penuh sukacita. Karena kita tahu Allah adalah Allah yang penuh kasih, memberikan damai sejahtera bagi kita sekalian. Amin saudaraku, puji bagi Tuhan. Kita nyanyikan selanjutnya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan Jagalah Aku dari 323 buku merah. Jagalah aku ya Allah, janganlah tinggalkan aku, perhatikanlah seruanku dan dengarkanlah doaku. Perhatikanlah aku Tuhan, seperti biji matamu, sembunyikanlah aku Yesus dalam naungan sayapmu. Walau tak ada manusia, walau tak ada manusia yang mau mempedulikan aku, namun cukuplah kasih-Mu bagiku ya Yesus. Walau tak ada manusia yang mau mempedulikan aku, namun cukuplah kasih-Mu bagiku ya Yesus. Dari awal kembali saya undang untuk bangkit berdiri. Pelayanan firman Tuhan saya sudah hambanya. Janganlah tinggalkan aku, sembunyikanlah seruanku. Dan saya serahkan kepada Bapak Gembala untuk pemberitaan firman Tuhan.
berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Allah yang besar, lebih besar dari persoalan dan pergumulan kami. Allah sanggup menolong kami, memulihkan, menyembuhkan, bahkan memberi berkat berlimpah pada kami dimanapun kami mengikuti ibadah ini secara online, baik langsung dan tunda. Engkau sedang melawat kami, dan lawatan Tuhan akan kami rasakan mendatangkan sukacita, damai sejahtera, bahkan kekuatan baru Kau beri kepada kami, sehingga kami berkemenangan dalam hidup kami selama di dunia ini. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa, amin. Ya, silakan duduk. Salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita sekalian yang mengikuti ibadah pertama pada minggu hari ini, tanggal 29 Desember 2024, di mana bulan ini, tahun ini akan segera berakhir. Kita memasuki tahun yang baru, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk menjadi bekal bagi kita mengakhiri tahun ini, memasuki tahun yang baru, di mana kita akan memasukinya bersama dengan Tuhan. Kita buka sekarang dari kitab Injil Lukas pasal yang pertama, ayat 67 sampai 68. Lukas pertama ayat 67 sampai 68, ya, temanya adalah terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ya, terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ya, kalau dulu umat Tuhan itu Israel sampai sekarang masih menolak Injil, menolak Yesus, menyalibkan Tuhan. Dan sekarang keselamatan beralih kepada bangsa-bangsa lain, yaitu kita. Ya, silakan. Bisa dibaca? Ya. 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 Lukas pasal yang pertama, ayat 67 mulai. Demikian firman Tuhan. Nyanyian pujian Zakaria. Dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat, katanya, terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Iya. 68 udah? 68 udah. Ya. Jadi inilah firman Tuhan yang akan kita dengarkan, di mana Tuhan datang untuk membawa kelepasan. Ya, lepas. Tadinya terikat, terjajah, sekarang lepas. Ya. Negara kita, kalau saya tidak salah, selama 350 tahun dijajah oleh Belanda. Ya. Dan bukan hanya Belanda, juga Spanyol, Inggris, ya, menjajah negara kita. Tetapi tanggal 17 Agustus 1945 negara kita merdeka, diproklamirkan oleh Soekarno-Hatta. Ya, proklamir kemerdekaan. Nah, saudaraku, jadi Tuhan Yesus datang dari sorga ke dunia ini adalah untuk memerdekakan kita, melepaskan kita dari perhambaan dosa, supaya kita jangan menjadi hamba dosa. Ya,
Kalau kita hamba dosa, kita taat kepada dosa, kita turutin. Sedang upah dosa adalah maut. Satu kali kalau sudah matang dosa itu menghasilkan maut. Ya, itu sebabnya tidak ada seorang pun manusia bisa melepaskan dirinya dari perhambaan dosa. Seandainya bisa, Tuhan Yesus tidak perlu datang dari surga ke dunia ini. Ya, kita sendiri melepaskan diri kita. Tapi manusia tidak bisa melepaskan dirinya dari dosa, itu sebabnya dia datang. Bukan saja melepaskan, tapi dia datang membawa pengampunan. Membawa pengampunan. Sudah enggak terhitunglah dosa kita, sampai disebut dosa itu merah seperti kermisi, merah seperti kain kesumba, merah, mencolok, ya. Tetapi dengan kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini, dia ubah dosa kita yang merah seperti kermisi, seperti kain kesumba, menjadi putih seperti salju, seperti bulu domba. Itulah kemampuan pengampunan. Ya, seandainya Tuhan tidak datang, kitalah yang menanggung dosa kita, memikul dosa kita. Berat itu dosa. Ya, berat. Ya. Itu sebabnya manusia susah. Bukan susah karena tidak ada uang, ya. Tapi susah karena dosa. Ya, itu sebabnya ada kata bertobat. Bertobat. Bertobat itu artinya berhenti berbuat dosa, jangan diulangi lagi, ya. Supaya kita jangan terus tinggal, ya, di dalam dosa. Jadi Tuhan Yesus datang, ya, dia bayar tentu dengan harga yang mahal. Dia datang ke dunia ini, ya, lalu kemudian dia mati, ya, mati, dan darahnya yang tidak bercacat celah, darahnya yang tidak bernoda, itulah yang mengampuni dosa-dosa kita. Sebab tanpa pertumpahan darah tidak ada keampunan dosa. Tanpa pertumpahan darah tidak ada keampunan dosa. Masa perjanjian lama itu, ya, yang ditumpahkan adalah darah lembu untuk orang kaya, darah domba untuk orang sedang, darah merpati atau tekukur bagi orang miskin. Tetap harus ada harga yang dibayar, ada pengorbanan. Tetapi Tuhan Yesus datang ke dunia ini adalah untuk menggenapi semua tuntutan hukum Taurat. Korban-korban itu dia datang untuk menggenapi supaya kita tidak perlu membawa korban atau menjadi korban. Jadi kita tidak perlu membawa korban dan tidak menjadi korban. Tapi kita ini dibayar semua, lunas. Dia bayar di atas kayu salib. Makanya salah satu seruan dari Tuhan di atas kayu salib adalah sudah selesai, sudah genap. Semua hutang kita diselesaikan, dibayar oleh Tuhan dengan tunai, dengan darahnya sendiri. Makanya kita sekarang bebas dari dosa. Amin. Bebas. Dan itu membuat hati kita tenang. Hati kita rasa lega, tenang. Ya, tidak ada lagi yang menuduh. Ya, tidak lagi menuduh. Kalau tidak, hati kita menuduh kita. Iblis juga menuduh. Tapi dengan pengampunan yang Tuhan berikan, hati kita bebas dari segala tuntutan hukum Taurat, dari segala dakwaan. Kita tidak
merasa dituduh lagi oleh hati kita sendiri, oleh iblis, ya. Tetapi kita dimerdekakan. Jadi tadi firman Allah ayat yang mengatakan terpujilah Tuhan Allah Israel sebab ia melawat umatnya. Jadi ini lawatan Tuhan itu bukan hanya sekali. Bukan hanya sekali. Kalau hanya sekali saja udah kemudian kita nggak dilawat lagi, sudah selesai. Ya, tapi lawatan Tuhan itu setiap hari Tuhan melawat kita. Bukan saja melawat tapi menyertai. Amin. Amin. Itu janji Tuhan. Aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau, tidak membiarkan engkau. Ya. Dan aku akan menyertai engkau senantiasa sampai pada kesudahan alam. Penyertaan ini yang membuat kita rasa damai, tenang. Ya, jadi tidak perlu takut walau sendiri saudara, dimanapun saudara berada, berjalan sendiri, tinggal sendiri, tidak perlu takut. Ya, rasa takut itu mulai datang terkadang kalau malam waktu kita sendiri, ya. Tapi itu akan segera hilang kalau kita yakin bahwa Tuhan sudah berjanji tidak sekali-kali meninggalkan kita. Kita tidak sekali-kali dibiarkan oleh Tuhan, ya. Jadi ya, Tuhan Yesus sudah menyatakan kemenangannya, ya, atas daging, ya, daging. Jadi daging itu memang dia berkata begini, kalau boleh janganlah aku minum cawan. Itu daging itu, ya. Kalau boleh jangan sampai disalib. Ya. Seadanya mungkin kita waktu itu hanya kayak gores aja sedikit begini udah sakit, ya. Kalau Yesus itu nggak dibius. Kalau dibius mah nggak sakit, ya. Hanya agak dibius. Jadi betul-betul dia sakit. Ya. Betul-betul dia sakit. Jadi kalau ada orang mengatakan waktu disalib dia tidak sakit, itu nggak benar. Nggak benar. Ya. Yang benar adalah Yesus itu disalib menderita. Menderita. Untuk menanggung semua penderitaan manusia. Jadi ketika kita menderita, ya, entah karena pencobaan, penyakit, lihatlah salib Tuhan. Ya, lihatlah salib Tuhan. Oleh bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh. Amin. Amin. Jadi bilur-bilur ajaib. Ya, ajaib. Jadi jangan khawatir, jangan takut, ya. Nah, saudaraku, ya, kita diingatkan, ya, di mana musuh kita tadi daging dengan segala keinginannya, dunia dengan segala keindahannya, setan dengan segala godaannya. Jadi setan itu, iblis itu si penggoda. Yesus pun digoda, kan? Digoda nggak? Digoda, kalau engkau anak Allah, buatlah apa? Batu menjadi roti. Kira-kira bisa nggak Tuhan membuat batu jadi roti? Bisa. Pasti bisa lah. Batu jadi roti. Ya, roti yang enak, kan? Tapi kata Tuhan apa? Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi firman ini kehidupan, ya, yang bisa memberikan hidup kekal itu firman, ya. Kemudian, ya, ya, ya. Jadi
Kita harus menang atas daging, atas dunia, juga atas setan dengan segala godaannya, ya. Dan Tuhan Yesus pertama kali datang 2000 tahun lalu itu untuk menghapus dosa umat manusia, ya. Tapi Tuhan akan datang kembali yang kedua kali, ya. Bukan untuk menghapus dosa lagi, ya. Ya. Jadi kegerakan pertama gereja hujan awal itu adalah untuk menyelamatkan manusia dari dosa, ya. Tapi untuk kegerakan, ya, gereja zaman akhir, ya, ini adalah untuk penyempurnaan gereja Tuhan, ya, menyempurnakan sampai nanti kita ini sempurna, tubuh jiwa rohnya tidak bercacat, tidak bercela. Kalau kita ini masih banyak cacatnya, kerutnya, ya, ini sudah mulai berkerut nih. Sudah tua, sudah mulai berkerut. Ya. Ada kerut. Ya. Sudah sebagian mungkin di antara kita sudah ompong, ya. Sudah apa? Ompong. Kalau saya masih, puji Tuhan, belum ompong. Masih utuh semua. Ya. Kalau orang ompong biasanya dipakai gigi apa? Palsu. Ya, bagus, masih ada, masih bisa diatasin, ya kan? Supaya kelihatan cantik, bagus, ya kan? Nah, tapi saat Tuhan datang kedua kali, ya, itu saat penyempurnaan di mana manusia benar-benar menjadi sempurna, tidak bercacat dan tidak bercela, ya. Itulah janji Tuhan, ya. Dan kita lihat dulu kuasa yang Tuhan beri kepada kita, Lukas 10 ayat 19. Mari. Lukas 10 ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking. Ya, kuasa untuk menginjak apa? Ular. Ular ini ular naga. Ular apa? Naga. Tadinya ular di padang apa? Di taman jadi dia berkembang. Ya, berkembang. Apa namanya itu? Berevolusi. Apa? Evolusi apa namanya? Hah? Berevolusi. Menjadi ular apa? Naga. Ya. Menjadi ular naga. Jadi ya berevolusi menjadi besar, menjadi ular naga, ya. Itu sebabnya kita juga harus bertumbuh, ya, dari kanak-kanak rohani menjadi dewasa. Karena Tuhan akan menjemput gerejanya, pengantinnya yang sudah dewasa. Terus perhatikan. Dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Menahan itu berarti tidak sampai kepada kita. Ngerti nggak? Ditahan. Ya, ditahan. Jadi Tuhan beri kepada kita kuasa untuk menahan kekuatanmu. Walaupun tadinya sudah mau, tapi ditahan. Berarti musuh itu ada. Tapi bisa ditahan. Sehingga tidak mengena kepada kita. Ya, tidak kena kepada kita. Terus perhatikan. Sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Ya, ulangi sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Ini yang harus dipegang. Sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Amin. 6 meterai, 7 sangkakala, 7 cawat bokor muka Allah, itu tidak membahayakan kita. Amin. Itu hanya untuk dunia yang tidak mau bertobat, ya.
dunia yang jahat. Ya, ditimpa oleh malapetaka. Tapi itu tidak akan kena kepada kita. Tidak ada yang membahayakan kamu. Ingatlah firman ini, apapun yang terjadi di sekitar kita tidak membahayakan kita. Amin. Amin. Tidak membahayakan itu berarti itu tidak bisa mengganggu kehidupan kita. Ya, kita akan tetap melihat pembelaan dan pertolongan Tuhan yang ajaib, ya. Jadi gambarannya itu salah satu adalah ketika Israel ada di Mesir. Ada di mana? Di Mesir. Ada berapa tulah di Mesir waktu itu? 10, ya? 10. Silih berganti. Silih berganti. Tidak pernah berhenti penghukuman itu terhadap Mesir. Tapi bagi Tuhan, bagi umat Tuhan, sudah Tuhan siapkan satu tempat, namanya apa namanya? Masih kan? Goshen. Goshen. Nah, disitulah umat Tuhan. Goshen, tempat perlindungan. Jadi 10 tulah ini tidak mengena kepada umat Tuhan. Umat Tuhan ada dalam perlindungan Tuhan di Goshen. Israel bisa menyaksikan umatnya dilindungi, orang Mesir hancur binasa. Hancur-hancuran. Ya. Anak sulung. Ada banyak malapetaka. Ada berapa hukuman waktu itu di Mesir? Masih ingat? Ada berapa? 10 silih berganti. Ya, datang menimpa Mesir. Tapi umat Tuhan tetap dilindungi, dibedakan oleh Tuhan. Ya, Tuhan berikan perbedaan. Ya, ada perbedaan antara orang Mesir dengan orang Israel, orang percaya dengan tidak percaya. Ya, selalu ada perbedaan. Nanti juga begitu. Ya, kalau yang datang ini lebih ngeri lagi. Ya, saya sudah terangkan pada saudara itu ada 7 apa? Meterai, 7 sangkakala, 7 cawan, bokor murka Allah. 7 meterai itu dari Roh Kudus karena manusia tidak mau menerima pekerjaan Roh Kudus. Ada lagi 7 sangkakala. Itu dari Allah anak. Karena manusia tidak mau menerima penebusan oleh darah Yesus. Baru yang terakhir. 7 cawan bokor murka Allah. Dari Allah Bapa. Karena manusia tidak mau dikasihi oleh Tuhan. Ya kalau tidak mau dikasih ya dihukum aja. Ya, itu sebabnya Paulus dia berkata, aku tidak menolak karunia Tuhan, keselamatan dari Tuhan. Ya, keselamatan itu bukan murahan. Seandainya manusia bisa diselamatkan dengan darah binatang, udah binatang aja dikorbankan. Tapi Alkitab mengatakan darah binatang, lembu, domba, Allah tidak berkenan. Makanya Yesus datang. Dia berkata, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu, ya Bapa. Yang dikorbankan adalah Yesus sendiri, putranya yang tunggal. Di atas kayu salib. Ya, itu pengorbanan yang paling tinggi itu. Ya, kita ini jangankan berkorban nyawa. Ya. Beri waktu saja sudah sulit kita. 3 kali ibadah, gimana? Udah pernah 3 kali ibadah?
Padahal ibadah loh, ya kan? Siapa dalam Alkitab yang anaknya dikorbankan? Hah? Siapa? Siapa? Anaknya, Ishak. Nah, ada yang benar-benar dikorbankan, ada yang siapa itu teh? Aduh, saya lupa itu. Siapa yang dikorbankan anaknya? Hah? Siapa itu? Ada kan? Anaknya dikorbankan itu. Ih. Tapi itulah namanya nasar kepada Tuhan, janji kepada Tuhan. Ya, siapa? Siapa? Yefta. Anaknya. Yefta. Dikorbankan anaknya. Ih, bagaimana itu? Anaknya disembelih kemudian siapkan mesbah dibakar begitu. Ih, ngeri sekali itu. Ngeri sekali itu. Lihat kita anak Yefta. Ya, Yefta. Ini luar biasa ini Yefta. Makanya ditulis kisahnya di dalam Alkitab. Namanya disebut, pengorbanannya disebut. Waduh, Yefta hebat. Hebat. Satu-satunya manusia yang pernah mengorbankan siapa? Anaknya. Nggak ada lagi, cuma satu ya. Cuma Yefta kan yang rela mengorbankan anaknya. Ada lagi? Siapa lagi? Abraham bisa, tapi nggak jadi dikorbankan, diganti dengan apa? Sudah diikat memang, ya. Pas tuh, kata Tuhan jangan. Aku sudah melihat bahwa engkau takut akan Allah. Ya, tidak segan-segan mengorbankan anakmu yang tunggal kepada Allah. Tuh lihat begini, sudah ada gantinya seekor domba. Tapi kata Alkitab, Ishak itu seolah-olah sudah bangkit dari antara orang mati. Ya, seolah-olah sudah bangkit dari antara orang mati. Ya. Tapi kalau yang benar-benar itu Yefta, baru setelah itu Allah Bapa mengorbankan anaknya. Anak satu. Kenapa? Karena kasih. Coba Yohanes 3 itu mulai perhatikan. Ini ayat yang tak asing. Boleh, Yohanes pasal yang ketiga. Kita baca dulu mulai ayatnya. Ya. Boleh, ayat yang 14 mulai. Yohanes pasal 3 ayat ke-14. Dan sama seperti Musa dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Ya, waktu itu orang Israel dipatuk oleh ular berbuat dosa, ya, mereka sudah menjerit, mau mati, ya. Lalu Musa meninggikan ular tembaga. Ular apa? Tembaga. Siapa yang melihat ular ini nanti selamat. Walaupun sudah dipatuk dia, dilihat, dipatuk-patuk lihat, sembuh lagi. Nah, inilah gambaran Kristus yang tersalib. Seperti ular tembaga. Ya, terus perhatikan. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Mudah enggak untuk selamat? Gampang ya untuk selamat? Ya gampang, coba baca ayat ini, coba gampang sekali. Ayat ini 16. Ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Setiap orang yang percaya kepadanya terus tidak binasa. Tidak binasa, tidak masuk neraka, tapi masuk surga terus. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Cuman modalnya apa? Percaya. Dapat apa? Hidup kekal. Begitu mudahnya orang percaya selamat. Ya, contohnya kan saya kasih contoh tadi orang yang di kanan Tuhan Yesus. Ketika disalibkan 3 disalib. Yesus di tengah-tengah, 1 di sebelah kiri penjahat. Sama juga pembunuh juga.
Ini juga sama, pembunuh, makanya dihukum mati. Siapa membunuh harus dibunuh dia. Tapi dia beroleh kemurahan, kebaikan. Hanya dengan modal percaya dosa pembunuhannya diampuni. Iya kan? Iya kan? Hanya modal apa? Percaya. Sederhana sekali mendapat selamat itu. Tidak sulit. Tuhan tidak membuat sulit orang masuk surga. Kita yang membuat sulit. Kita yang membuat apa? Sulit. Tuhan membuat begitu mudahnya orang masuk surga. Siapa percaya kepadanya tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Ini penjahat nih, paling jahat nih. Makanya dihukum mati dia. Kalau dia orang baik nggak seperti itu, atau kejahatannya tanggung-tanggung akan seperti itu. Tapi layak dihukum apa? Hukum mati karena kejahatannya. Tapi toh mendapat pengampunan, mendapat keselamatan. Saya yakin 100% orang ini masuk surga. Amin. 100% masuk surga. Kalau Tuhan berkata hari ini aku akan tinggal dengan engkau di Firdaus, masuk ke Firdaus. Walaupun dia penjahat ulung, tapi bisa masuk ke Firdaus. Ya, saya sudah pernah terangkan saudara, Paulus pernah terangkat ke tingkat yang ketiga, kemana? Kemana? Ke Firdaus. Terangkat di Firdaus. Ketiga berapa? Tingkat 3. Ke ruang maha suci. Ruang maha suci ini. Halaman ruang suci, ruang maha suci. Sampai ke ruang maha kudus. Tempat yang paling sakral. Paling apa? Sakral. Paling suci ruang maha kudus. Tidak sembarang orang bisa masuk ke ruang maha kudus. Tapi Paulus bisa mencapai ruang maha kudus. Walaupun dia orang yang paling berdosa, paling jahat. Luar biasa. Jadi kita pun harus berusaha. Amin. Berusaha sampai kita masuk ke ruang maha kudus. Amin. Maka disebut usahakanlah dirimu supaya sempurna. Amin. Usahakanlah dirimu supaya apa? Sempurna. Ya, jadi kesempurnaan itu bisa nanti sampai tubuh, jiwa, roh kita sempurna. Satu kali sempurna. Ya. Satu kali sempurna. Sama seperti Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa. Tapi Adam dan Hawa masih bisa tergoda oleh iblis. Tapi nanti gak bisa digoda lagi. Gak bisa lagi digoda. Itu perbedaannya. Ya, Adam dan Hawa sempurna. Tapi masih bisa digoda. Kita nanti gak bisa digoda. Gak bisa jatuh lagi dalam dosa. Itulah namanya tubuh kemuliaan, tubuh kebangkitan. Jadi ada dua tubuh itu. Satu tubuh kebangkitan bagi orang yang mati. Satu lagi tubuh keobahan bagi yang hidup. Ya, satu dibangkitkan, satu diubah. Sehingga nanti menjadi serupa dengan Kristus. Nah, itulah janji Tuhan, ya. Mari. Ya, udah selesai tadi bacanya. Kita maju sedikit. Ya. Ini janji-janji Tuhan yang harus kita perhatikan, ya. Jadi ya. Satu Petrus ya, 1 Petrus pasal yang ke-5 ya, perhatikan ya.
1 Petrus pasal yang kelima. Perhatikan. Boleh ayat 1 mulai, perhatikan. Demikianlah firman Tuhan. Gembalakanlah kawanan domba. Ya, ini untuk kami para gembala. Terus perhatikan. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakannya kelak. Ya, kata Petrus yang pernah menyangkal Tuhan 3 kali. Terus Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. ya, ini kepada kami supaya domba-domba itu digembalakan terus. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Ya, bukan dengan terpaksa tapi dengan rela terus. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, Ya. tetapi dengan pengabdian diri. Bukan mencari uang, ya, mencari untung. Ya, makanya kolektor juga saya pakai. Ya, nah, tidak kita pakai dibuat untuk kas dan sosial. Terus perhatikan. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Ya, Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. ya bisa menjadi contoh imannya. Terus bagi domba-domba. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Ya, dapat apa? Gembala? Mahkota. Apa disebut? Kemuliaan. Ada mahkota kehidupan, ada mahkota kemuliaan. Terus, Demikian jagalah kamu, hai orang-orang muda. iya ini orang-orang muda, ya. Kawanan domba, orang-orang muda. Terus, Tunduklah kepada orang-orang yang tua. ya taat kepada orang tua. Memang biasanya lebih tinggi pendidikannya siapa? Anak daripada orang tua. Tapi yang nyekolahkan siapa? Orang tua. Mana lebih tinggi? Yang nyekolahkan atau yang disekolahkan? Yang nyekolahkan. Coba saudara sekolah sendiri. Dari mana duitnya? Nggak bisa. Ya. Orang tua lah yang nyekolahkan. Terus perhatikan. Dan kamu semua, rendahkanlah dirimu terhadap orang. Rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Ya, satu dengan yang lain menganggap utama orang lain daripada diri kita. Amin. Jadi menganggap orang lain lebih penting, lebih utama daripada diri kita. Walaupun kita melayani. Ya, terus perhatikan. Sebab Allah menentang orang yang congkak. Ya, Tetapi Tuhan menentang apa? Congkak. Orang sombong. Awal kehancuran itu apa? Kesombongan. Awal peninggian itu kerendahan hati. Ya, rendahkanlah hatimu di hadapan Tuhan yang kuat supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Ya, nanti pasti ditinggikan. Kenapa saudara nggak pernah ditinggikan? Karena saudara kurang merendahkan hatinya, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya, terus perhatikan. tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ya. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Amin. Kita belajar merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Tangan ini kuat untuk mengangkat. Ya, mengangkat saudara yang rendah supaya tinggi kedudukannya. Terus perhatikan. Supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Amin. Ditinggikan pada waktunya. Kalau udah Tuhan tinggikan, nggak ada orang bisa merendahkan. Ya, dalam Alkitab tuh banyak orang yang ditinggikan. Contohnya itu Daud. Contohnya siapa? Daud. Daud berkata lebih baik tinggal di dalam rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Ya. Di Daud cintanya kepada Tuhan. Dia berkata, cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Ya. Cinta kepada apa? Rumah Tuhan. Ya. Pengennya ibadah terus, pengennya ibadah. Kalau yang lain udah minggu datang lagi sini.
Ibadah. Selasa datang lagi, doa lagi. Rebo datang lagi. Harusnya senang. Datang Minggu, puji Tuhan. Datang Rebo, puji Tuhan. Datang hari apa? Hari Selasa, puji Tuhan. Iya kan? Supaya masuk ukuran Tuhan. Ya, terus perhatikan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Jadi segala kekhawatiran bisa diserahkan kepada siapa? Tuhan. Ya, ada khawatir pasti ada. Jangan dipikul sendiri, ya, tapi serahkan kepada Tuhan. Mengenai pekerjaan, usaha, pendidikan, masa depan, anak, keluarga, cucu, mitoha, martua. Apa bahasa Batak simatua? Simatua boru, simatua doli, ya. Ayo serahkan pada Tuhan. Ya kan? Ya, terus. Sebab Ia yang memelihara kamu. Jadi yang memelihara kita siapa? Tuhan. Siapa yang pelihara kita? Apa artinya pelihara? Apa? Pelihara itu apa artinya? Apa? Ngurus. Terus node. Ya? Apa? Diramotin, ya, diramotin, ya, dijaga. Terus apa lagi itu? Bertanggung jawab. Terus node itu pasti banyak lah artinya, ya. Terus apa itu? Pelihara. Ya. Apa lagi? Ya? Ya? Apa? Oh, dilingkupi, tambah lagi dilingkupi. Terus naon eta? Apa tadi? Apa? Pasti banyak lah artinya kan. Ya. Jadi Tuhan begitu kepada kita. Amin. Dilingkupi, diliputi, dijaga, dirawat. Ya. Ada yang mengatakan, peliharalah aku seperti biji mata. Seperti apa? Biji mata. Ini biji mata itu paling apa? Sensitif. Kalau kaki kita kena debu bagaimana? Biasa. Kalau mata kena debu? Pedih, sakit. Walaupun kecil sekali. Kecil. Ya. Itulah biji mata. Jagaku seperti biji mata. Sembunyikan dalam naunganmu. Jadi apapun yang mengganjal, yang mengganggu kehidupan saudara sebagai biji matanya Tuhan akan ambil, jauhkan supaya kita sebagai biji matanya tidak ada yang mengganggu. Amin. Amin. Jadi rasa enak, rasanya tidur enak, rasa. Paling celaka kalau orang tidur nggak bisa. Nggak bisa apa? Tidur. Tidur biasanya orang mulai jam 8, jam 9 ya. Tapi sudah jam 12 nggak tidur-tidur. Bolak-balik dah. Ke kamar mandi lagi dah. Tidur nggak bisa tidur. Bingung dia, apa yang membuat saya nggak bisa tidur. Saudara sendiri bingung. Saudara sendiri bingung, saudara. Kenapa saudara gak bisa tidur? Kalau saya tidur, sebentar, udah begitu. Ya. Kalau ada rasa khawatir, bawa pada Tuhan. Amin. Udah selesai tadi pembacaan? Udah selesai? Udah. Terus, ya, perhatikan. Ayat ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling, sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Jadi iblis itu seperti apa? Singa. Mengaum-ngaum. Terus? Dan mencari orang yang dapat ditelannya. Mencari orang yang dapat ditelan. Terjemahan dilulur, ditelan. Jadi pekerjaan iblis itu seperti singa yang mengaum. Ya, mengaum. Makanya kita disebut juga singa. Amin.
Orang benar merasa aman seperti singa. Iblis itu singa, kita juga singa. Amin. Lawan iblis dengan iman yang teguh. Ya. Kalau singa dengan kuda mana menang? Singa. Kalau singa lawan ayam? Kalau singa lawan singa? Singa. Kita ini singa dari suku apa? Yehuda. Pasti menang. Pasti menang. Ya, janji Tuhan adalah kemenangan. Ya, mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita akan sebuah lagu. Mari, sembunyikanlah daku. Ya. Akhir zaman sudah semakin dekat, bumi dan langit akan berlalu, seperti bintang di langit berjatuhan, bagai arah mentayang gugur. Akhir zaman akan datang, masa yang sukar, banyak orang gugur dari iman. Oh Tuhan, tolonglah, lindungilah umat-Mu dari segala yang jahat dan najis. Sembunyikanlah daku dalam pengajaran firman, jauh dari intayan si jahat. Berikanlah daku Tuhan, buang sayap burung nasarku terbang ke negeri kekal. Pada akhir zaman dosa makin bertambah dan kasih
manusia jadi tawar. Peperangan musibah terjadi kapan saja, kegenapan semua firman Tuhan. Sampai diri. Sembunyikanlah daku dalam pengajaran firman, jauh dari daya si jahat. Berikanlah daku Tuhan dua sayap burung nasarku terbang ke negeri kekal. Sembunyikanlah daku dalam pengajaran firman, jauh dari intaya si jahat. Berikanlah daku Tuhan dua sayap burung nasarku terbang ke negeri. Singarsan, jemaat tundukkan kepala. Sembunyikanlah daku dalam pengajaran firman. Amin. Firman yang kita dengar ini adalah untuk melindungi kita, menjaga kita dari si jahat. Itulah setan, antikris, dan nabi palsu. Tritunggalnya setan yang mau menghancurkan manusia. Tapi mereka yang memiliki firman, sayap itulah firman dan Roh Kudus, dua sayap burung nasar, perlindungan kita sama-sama. Sembunyikanlah daku dalam pengajaran firman, jauh dari daya si jahat. Amin. Haleluya. Berikanlah daku Tuhan dua sayap burung nasarku terbang ke negeri. Sekali lagi, sembunyikan. Mari sembunyi. Mari, kalau ada yang mau didoakan, boleh datang ke depan. Berdiri saja. Ya, berdiri saja di depan. Ya, satu dua orang. Amin. Haleluya. Masih ada. Haleluya. Masih ada, masih terbuka. Jangan ditahan-tahan. Amin. Ku terbang, ku terbang ke negeri, ku terbang, ku terbang ke negeri. Haleluya, haleluya. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami yang hidup di zaman akhir telah tiba.
kami akan melihat bagaimana dunia ini jatuh ke dalam tangannya setan, antikris dan nabi palsu. Tetapi bagi kami sudah Tuhan siapkan sayap burung nasar. Itulah firman dan Roh Kudus yang membawa kami terbang jauh dari mata ular, dalam naungan Tuhan, dalam naungan kasih sayang-Mu, dalam pemeliharaan Tuhan. Kami akan merasa aman dalam naungan Tuhan. Seperti Ruh, dia datang kepada Boas di malam yang gelap. Dia berkata, kembangkan sayapmu melindungi aku. Begitulah kami datang padamu Tuhan di zaman akhir, zaman yang gelap. Naungilah kami dengan firman dan Roh-Mu. Jagalah kami sehingga si jahat tidak bisa menjamah kami, tidak bisa menyentuh kami. Kami dilapisi dengan perlindungan Tuhan yang sempurna. Itulah darah Yesus yang menebus kami. Kami dijaga oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Segala pergumulan, kesulitan, doa mereka bawa padamu. Engkau adalah penjawab doa yang sempurna. Ibadah kami ini akan menjawab pergumulan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah pertolongan, kesembuhan, kekuatan, kemenangan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, kita angkat puji-pujian bagi Tuhan. Kita jalankan persembahan 2 kali untuk kas dan juga untuk baksos kalau nggak salah ya. Kas dan baksos kita nyanyikan nyanyian Immanuel, Allah beserta kita. Immanuel,
terima kasih buat kehadiran kita sekalian dan persembahan kita Tuhan balas berlipat kali ganda. Dan sebagai warta jemaat kita doakan mereka yang sakit, Sis Lydia, Bapak Lisna Sihombing, Opu Romando yang perempuan ya. Selasa ibadah tutup tahun. Nah, Selasa ibadah tutup tahun 24 apa ya? Hah? 24 ini apa? 24 nya? Hah? Oh, 2024. Selasa ibadah tutup tahun 2024 ya, pukul 6:30 malam. Hari Selasa. Di mana? Di Permata. Nggak bawa apa-apa kan? Nggak bawa apa-apa ya. Nah, ya perjamuan suci ya, buka tuh tahun. Kemudian Rebo ya yang di sini juga ya dibuka kesempatan ya, semua dibuka kesempatan ya. Permata Rebo ibadah tahun baru Januari ya, jam 7.30 di sini. Digabung berarti ya, gabung nggak ada lagi di Permata nanti? Oh ada. Hah? Oh malamnya ya, berarti ke sini gabung berarti ya. Ya gabung ya, 7.30 ya. Hari apa ini? Rabu ya, di Cimindi. Di sini 7.30 disertai perjamuan suci ya. Ibadah minggu seperti biasa ya, tidak berubah ibadah minggu ya. Itu saja kira, nanti akan ada di WhatsApp Jemaat Firdaus Permata ya. Ya, itu saja kira. Udah, kita tutup dalam doa, kita bangkit berdiri. Ya. Kami kembali menundukkan diri di hadapan Tuhan yang besar dan mulia, yang sangat mengasihi kami dan memperhatikan hidup kami, keberadaan kami yang lemah tak berdaya. Dan kami hanyalah seperti cacing yang tidak berdaya. Namun Engkau mengasihi kami, melawat kami, peduli kepada kami. Dan lawatan-Mu kami rasakan, Engkau menguatkan kami, memberi kepada kami damai sejahtera, bahkan segala sakit penyakit bagi mereka yang nama-namanya disebut. Kami berdoa bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan Engkau. Biarlah Engkau disembuhkan dari segala penyakit di dalam nama Tuhan Yesus yang ajaib. Dan anak-anak-Mu ini hentarkan, tibakan dengan selamat. Segala aktivitas mereka, buatlah mereka berhasil. Mereka yang belum punya usaha pekerjaan, berikan usaha pekerjaan bagi mereka. Sebab Engkau berkata, orang yang tidak mau bekerja jangan kasih makan. Itu berarti Tuhan mau kami ada aktivitas pekerjaan kami. Kami lakukan semua seperti untuk Tuhan. Dari Tuhan kami akan mendapat balasnya yang terbaik. Terima kasih. Berkati juga Ibu Susan, berkati anak mantu, cucu, usaha dan keluarga besar Ibu Susan, berkati Tuhan. Begitu juga bangsa negara kami Indonesia, Pak Presiden Prabowo Gibran, seluruh gubernur di Indonesia, bupati, wali kota, muspika kecamatan, kepala desa dan lurah tingkat RW dan RT, berkati Tuhan. Mereka adalah hamba-hamba Tuhan untuk kebaikan bangsa dan negara kami. Negara-negara yang konflik sedang berperang, sadarkan para raja dan panglima supaya mereka mau berdamai seorang dengan yang lain. Dan sekarang saudaraku, pulanglah dengan bawa berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat berhari Minggu, selamat pulang. Tuhan beserta.